Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, Bapak di sini memberikan materi mata pelajaran PPKN di kelas 71 dan 72. Di pertemuan kita perdana ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, kita mesti tahu apa yang kita dapati di materi kita ini, yaitu komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita nanti bisa menghargai dan menghayati ajaran agama kita, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memahami pengetahuan. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam sebuah atau ranah konkret. Nah, oleh karena itu di sini kita akan bahas, kalian bisa buka buku LKS-nya di halaman 3. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Pendiri negara merupakan orang-orang yang telah berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara. Para pendiri negara pada masa lalu telah merumuskan dan menetapkan dasar negara dalam menggapai cita-cita sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, negara kita, merupakan warisan bangsa dari para pendahulu yang wajib dijaga dan diterapkan pada kehidupan bangsa saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Nah, Pancasila sebagai dasar negara kita tadi itu digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah gambaran-gambaran negara kita, sebuah kepribadian bangsa kita. Nah, pada masa sekarang arus informasi yang masuk melalui media komunikasi begitu gampang memecah belah dan menimbulkan ancaman di masyarakat kita, di lingkungan kita. Munculnya sikap hedonisme dan individualisme, yaitu keinginan sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri yang berlebihan, menjadi salah satu ancaman bagi bangsa Indonesia, tidak mau bersosialisasi dan sebagainya. Nah, diperlukan adanya sebuah komitmen oleh warga negara Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dasar negara kita yaitu Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa yang harus kita sikapi, yang harus kita jalani di setiap hari, setiap hari kita. Nah, selanjutnya kalian bisa membuka di halaman 4, yaitu A. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi sebelum ditetapkan nih, pasti ada langkah-langkahnya dulu, pasti ada jalan ceritanya dulu, Nah, disinilah adanya perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa jadinya bangunan yang berdiri tanpa dasar atau fondasi? Coba kita buat rumah tapi tidak ada fondasi atau dasarnya, mana bisa kita membangun sebuah bangunan? Nah, tentu tidak akan bisa, tidak akan mudah, dan bahkan bisa runtuh, bukan? Nah, sebuah bangunan tanpa dasar pasti mudah semuanya akan hancur. Oleh karena itu, sebuah bangunan memerlukan dasar atau fondasi supaya bangunannya itu tetap kukuh, kuat. Nah, seperti bangunan. Nah, setiap negara memerlukan dasar negara. Dasar negara menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan yang ada di setiap negara. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat terarah dan teratur. Kegiatan bernegara harus memiliki landasan yang kuat. Nah, hal ini penting terutama bagi sebuah negara baru. Oleh karena itu, dasar negara dirumuskan sebelum sebuah negara didirikan. Jadi, sebelum negara merdeka, sebelum adanya negara, harus adanya dasar negara. Tidak boleh adanya negara tapi tidak ada dasar negara.
nanti akan mudah diserang oleh negara-negara lain. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi. Nah, ini fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Indonesia ya, negara kita yang kita cinta ini, Pancasila juga menjadi sebuah tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Segenap warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bila semua dapat melakukannya, maka cita-cita luhur bangsa Indonesia akan terwujud. Cita-cita luhur yang dimaksud yaitu masyarakat adil dan makmur. Perjuangan bangsa Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara untuk merebut kemerdekaan tanpa kenal menyerah, baik secara fisik ya maupun non fisik, dengan mengangkat senjata maupun diplomasi. Artinya dengan bincang-bincang, dengan musyawarah, komunikasi langsung. Nah, perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya dilakukan dengan mempersiapkan dasar negara. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama, janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia. Indonesia dijajah Jepang sejak tahun 1942. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Adapun di kawasan Indochina, Jepang dikalahkan oleh sekutu, yaitu yang dipimpin oleh Inggris. Nah, kekalahan-kekalahan tersebut mengancam juga kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Jepang harus menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Takut juga mereka. Selain itu, untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia, Jepang berharap rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu karena janji tersebut. Untuk memenuhi janjinya, Jepang kemudian membentuk BPUPKI. Jadi Jepang ini menyediakan sebuah perencanaan untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan membentuk BPUPKI. Apa BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi 5 bulan sebelum merdeka, ya sekitar 5 bulan ya. Jadi sudah ada persiapan gitu ya. Nah, dalam bahasa Jepang, BPUPKI itu disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintah sendiri. Penguasa Jepang menunjuk seorang yang sangat dikenal pada saat itu, yaitu Dr. Rajiman Weddio Diningrat sebagai ketua BPUPKI. Nah, adapun anggotanya itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, dan Muhammad Yamin. Ada 7 anggota BPUPKI yang berasal dari Jepang. Namun mereka hanya bertindak sebagai pengawas saja, bukan untuk pelaksananya. Mereka tidak memiliki hak suara maupun hak pendapat, jadi hanya mengawasi saja. Nah, itu adalah janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia. Selanjutnya, 2. Proses perumusan Pancasila. Nah, kalau tadi janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia, kali ini proses perumusan Pancasila. Jadi sebelum adanya Pancasila, para penegak kemerdekaan kita pasti membuat adanya proses. Oleh karena itu, anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan sekitar tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Membahas usaha-usaha untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Para peserta sidang BPUPKI diliputi dengan segala semangat untuk merdeka
dan menghasilkan gagasan-gagasan tentang dasar negara. Nah, pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Jadi semua memberikan pendapat, memberikan opini bagaimana karakter bangsa kita, bagaimana sikap bangsa Indonesia, jati diri bangsa kita yang harus kita terapkan untuk berkelanjutan, untuk seterusnya sampai saat ini, ya, agar Pancasila itu tidak berubah. Jadi tetap. Nah, pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh ini memberikan tentang dasar negara, ya, pada persidangan tersebut. Nah, apa isi-isi daripada pendapat-pendapat mereka? Mari kita dengarkan. Yang pertama, pendapat dari Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut. Jadi ini sebagai asas negara bangsa kita, ya, sebelum adanya Pancasila. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri keadilan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, menurut pendapat Profesor Dr. Supomo, dalam sidang pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengemukakan 5 dasar negara Indonesia merdeka seperti berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Selanjutnya, ini menurut Insinyur Soekarno. Nah, dalam sidang 1 Juni 1945, beliau mengemukakan 5 hal untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka seperti berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu adalah pendapat-pendapat yang brilian dari ketiga tokoh terkenal tersebut, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka hebat-hebat, ya. Oke anak-anak, demikian untuk materi saat ini. Nah, untuk tugas-tugasnya, kalian bisa menjawab atau melaksanakan tugas dari saya sebagai berikut. Untuk tugas, kalian bisa dicari di Google Classroom bagian soal atau pertanyaan atau tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.